Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Ramadhani dari Prodi Ilmu Komunikasi. Saya akan menjelaskan mengenai 4 teori komunikasi massa dan menganalisa kasus yang berkaitan dengan komunikasi. Teori komunikasi massa tersebut. Yang pertama ada technological determinism. Teori ini menjelaskan bahwa perkembangan teknologi memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat. Tidak hanya berfungsi untuk sebagai alat, tetapi berfungsi juga sebagai kekuatan pendorong yang membentuk cara berpikir, bertindak, dan berinteraksi manusia dalam masyarakat. Yang kedua ini adalah teori diffusion innovation. Teori ini menjelaskan bagaimana ide dan teknologi baru menyebar dalam masyarakat. Teori ini diperkenalkan oleh Everett Rogers dalam bukunya yang berjudul Diffusion of Innovation pada tahun 1964. Teori ini menjelaskan bahwa proses komunikasi inovasi melalui berbagai saluran dalam jangka waktu tertentu di antara anggota suatu sistem sosial. Oke, yang ketiga saya akan menjelaskan mengenai use and gravitation theory. Teori ini menggunakan penggunaan dan kepuasan pribadi. Studi komunikasi yang menjelaskan bagaimana cara orang secara aktif memilih media sosial tertentu bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Teori ini melihat audiens secara aktif dan berdaya bukan secara pasif. Oke, yang keempat ada media critical theory. Teori ini adalah teori kritis media yang berarti pendekatan dalam studi media yang menyoroti peran media dalam mempertahankan kekuasaan, ideologi, dan struktur sosial dalam masyarakat. Media critical teori ini mulai berkembang pada awal 1920-an hingga 1930-an melalui karya-karya dari pemikir Frank Kurzweil. Oke, selanjutnya saya akan menganalisis mengenai kasus pada teori komunikasi massa. Yang pertama, kasus teknologi determinism teori. Saya mengambil kasus tentang ditemukannya mesin uap industri oleh Woodrow John Robson pada tahun 1976. Oke, yang kedua ada diffusion of innovation theory. Saya mengambil kasus tentang kasus penipuan media sosial yakni e-commerce pada Black Panda. Yang ketiga use and gravitation theory. Saya mengambil kasus video tutorial di YouTube untuk kebutuhan pribadi, contohnya masak rendang. Yang keempat ada media critical theory. Saya mengambil analisa kasus yaitu kampanye persona branding pada capres dan cawapres Prabowo Gibran. Oke, saya akan menjelaskan mengenai penemuan mesin uap industri pada teknologi determinism teori. Mesin uap telah ada sebagai barang baru selama berabad-abad, tetapi yang pertama kali praktis diciptakan oleh Inggris Thomas Savery pada tahun 1698 dan Thomas Newcombh sekitar 1712, sekitar waktu Britannia menjadi editor pertamanya. Oke, pada tahun 1759 mesin uap menjadi rangkaian perbaikan akan membawa efisiensi baru dan nyatanya menjadikan pembangkit tenaga revolusi industri. John Robinson meminta perhatiannya pada pengguna uap sebagai tenaga penggerak. Dengan mesin uap pembuatan Newcombh yang sudah sejak dibentuk pertama kali 50 tahun, berawal dari situ Watt pun mulai melakukan penelitian dan percobaan untuk membuat mesin uap tersebut kerja jauh lebih efisien. Watt mencoba untuk membangun sebuah model tetapi gagal, tapi dia tidak dapat menyerah. Dia kembali bereksperimen untuk mengenai mesin uap yang dia Oke. Yang kedua itu tentang diffusion of innovation theory. Teori ini kasus penipuan e-commerce di media sosial situs Black Panda. Akun Black Panda terdaftar sebagai pengguna kasus pada 2009 dan aktif menyediakan layanan rekening bersama atau Rekber pada tahun 2013. Pengelola akun ini diketahui bernama RW yang berasal dari Surabaya. Layanan Rekber yang selama ini ada pada kasus bukan merupakan layanan resmi yang dikelola. Ini merupakan layanan yang diinisiasi dan disediakan para pengguna kasus. Salah satu penggunanya menyediakan layanan rekening bersama penghubung antara pembeli dan penjual kasus. Oke.
akun penyedia layanan ini sudah ditipu sebesar 2 juta sampai 15 juta. Yang terbesar ini adalah 17.650.000. Oke, yang keempat saya akan menjelaskan mengenai use and gravitation theory. Teori ini, saya mengambil analisis kasus mengenai video tutorial di YouTube untuk kebutuhan pribadi. Saya mengambil contoh tutorial memasak rendang. Hidangan berbahan dasar daging yang dihasilkan dari proses memasak suhu rendah dalam waktu lama dengan menggunakan aneka rempah-rempah dan santan. Proses memasaknya juga memakan waktu berjam-jam, biasanya sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat dimasak dalam waktu yang lebih singkat. Santannya juga belum mengering dan disebut kalio. Di sini saya mengambil 3 link channel YouTube yang sesuai dengan analisa kasus tentang tutorial memasak rendang. Oke, yang keempat ini ada media critical theory. Media ini saya mengambil kasus kampanye personal branding Prabowo Gibran di Indonesia, yaitu media sosial. Di TikTok, tokoh politik yang menjadi sorotan baru-baru ini adalah Prabowo Subianto. Subianto telah dikenal oleh tokoh yang kontroversial dan memiliki citra yang kuat dengan otoriter. Namun, dalam kampanye politik terbarunya, Prabowo Subianto terlihat melakukan rebranding diri dengan menunjukkan sisi kepribadian yang lebih santai, bertingkah lucu dan lebih dewasa, yang kemudian dikenal dengan kepribadian barunya, yaitu sebutan gemoy atau Krusty Grandpa di media sosial, khususnya TikTok. Branding ini merupakan upaya untuk membentuk citra dan personalitas pemimpin Prabowo Subianto, bahkan dapat membantu dalam memenangkan pemilu tersebut. Branding gemoy pada calon presiden Prabowo Subianto dalam aspek aksiologi dalam filsafat komunikasi yang menyoroti nilai-nilai yang ingin disampaikan melalui citra. Aksiologi berfokus pada penelitian nilai dan evaluasi terhadap nilai-nilai tersebut yang dalam konteks politik mencakup nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, kepemimpinan yang baik. Dan Prabowo Subianto ini personal brandingnya ditunjukkan kepada pemuda-pemudi Indonesia. Oke, slide selanjutnya ada kesimpulan. Saya menyimpulkan bahwa setiap teori memberikan perspektif yang berbeda dalam memahami peran media dan teknologi dalam kehidupan sosial. Dari dampaknya pada perubahan sosial dan kehidupan sehari-hari, technological determinism, cara penyebaran informasi, diffusion of information, motivasi individu dalam menggunakan media, use and gravitation, hingga kritik terhadap kekuasaan media critical theory. Oke, sekian presentasi dari analisis keempat teori yang saya buat serta analisa kasusnya. Lebih jelasnya kalian bisa lihat di slide PPT yang sudah saya kasih di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.